Politik uang, money politik adalah sebuah keniscayaan. Kalau nggak pakai politik uang, money politik itu nggak akan dipilih. Sehingga kemudian dilegalkan saja asal ada batasannya. Itu yang disampaikan oleh Pak Hugo dalam rapat tentunya bersama KPU, Komisi 2 DPR RI. Nah ini kita akan langsung saja nanti mendengarkan sebenarnya apa yang menjadi alasan ide dari Pak Hugo melontarkan hal ini dan apa yang menjadi realitanya di lapangan. Sudah terhubung kita dengan Pak Hugo, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Hugo. Selamat malam. Baik, selain Pak Hugo nanti bisa bercerita lebih lanjut, akan ada dua narasumber juga yang bersama saya akan memberikan pandangan mengenai hal ini, pengamat politik Mas Adi Prayitno. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri, selamat malam. Selamat malam Pak Hugo. Selamat malam Bung Ade. Ya, kemudian juga ada bersama saya, menemani saya di studio, ada Bang Lusius Karus yang juga merupakan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Selamat malam Bang Lusius. Malam, Mbak Baik, Putri. Bang Lusius, Mas Adi dan juga pemirsa, kita akan langsung dengarkan. Sebenarnya Pak Hugo, apa yang terjadi di lapangan? Apa realitanya sehingga Pak Hugo bisa mengatakan bahwa penggunaan politik uang ini keniscayaan. Kalau nggak keluar uang, ya nggak dipilih oleh rakyat. Silakan Pak. Jadi begini Mbak Putri, jadi hari Rabu kemarin Komisi 2 itu membahas, pertama rapat di pagi hari itu membahas tentang PKPU, untuk pilkada tentu. Lalu siangnya bersama penyelenggara dan Kemendagri Pak Tito Karnavian kita evaluasi pemilu. Nah di dalam evaluasi pemilu ini perdebatan luar biasa, saran-saran evaluasi luar biasa kepada para penyelenggara. Benang merah yang saya bisa tarik dari diskusi itu, pertama, pemilu ini paling brutal, pemilu ini paling buruk, pemilu paling mahal, pemilu yang paling melelahkan. Itu dalam diskusi itu. Nah, karena kita lalu menyusun PKPU, maka lalu yang mengemuka dalam diskusi tadi itu kan permainan uang. Ya, sehingga disimpulkan bahwa di hadapan kita mulai dari kampanye sampai hari H itu terjadi serang menyerang yang luar biasa. Kompetisinya lebih kepada bagaimana serang menyerang ini. Nah, itulah jadi di dalam PKPU itu kan kita istilahkan kos politik atau money politik. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 itu kan berkaitan dengan politik uang. Yang dimana ya pasal, ada dua pasal di situ, 515 dan pasal 286. Intinya selama masa kampanye dilarang untuk satu memberikan uang, memberikan janji, bahkan memberikan sesuatu material. Demikian pula pada masa hari hanya. Kalau di masa kampanye, kalau terbukti itu penjara 2 tahun atau denda 24 juta rupiah. Tapi pada saat masuk TPS diberikan iming-iming, diberikan janji dan terbukti itu penjara 3 tahun, kemudian denda 36 juta. Tetapi selama kami di Komisi 2, belum pernah kita dengar ada kontestan yang memang terbukti dan denda ini berlaku. Jadi pertanyaannya, kok ada diharamkan? Ini jelas undang-undangnya, di PKPU-nya juga mengatur tentang kos politik, bagaimana dana kampanye dengan batasan tertentu. Tetapi dalam faktanya terjadi di hadapan kita secara masif, tapi tidak kita berdaya semuanya. Tidak ada satupun yang bisa melakukan sesuatu. Akhirnya daripada kita larang terjadi secara masif di hadapan kita, mendingan kita legalkan, kira-kira begitu. Itu ide dasarnya. Karena ini diskusi masih lepas di dalam rapat itu, maka lontaran itu terjadi. Kira-kira begitu intinya, Mbak Putri. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Hugo tadi ternyata mengundang senyum juga dari Bang Lusius. Bang Lusius, silakan. Apakah kemudian ini cara yang paling pas? Karena kalau saya tadi sempat di awal bilang, yang namanya kemudian penggunaan politik uang ini terasa, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa terdengar, tapi tidak bisa dibuktikan dengan nyata, begitu. Kalau Bang Lusius melihatnya seperti apa? Apakah memang ini caranya untuk mengatasi? Ya, saya kenal Pak Hugo, jadi saya tidak tahu apa dia sedang bercanda atau sedang serius kemarin itu ya. Yang jelas ada sedikit satir gitu dalam pernyataannya gitu ya. Atau kekecewaan yang sudah sampai di puncaknya gitulah ya.
nyaris mau menyerah sudah dengan keadaan. Itu yang saya lihat dari apa yang diungkapkan oleh Pak Hugua gitu ya. Artinya tiap saat kita bicara politik uang, tiap kali pemilu ini dibicarakan gitu, regulasinya maupun eksekusinya di lapangan gitu ya. Tapi kita tidak pernah melihat seperti yang dikatakan Pak Hugua tadi ya. Pernah ada kasus gitu, ada yang kemudian ditindak gitu ya, mereka yang melakukan politik uang gitu ya. Ramai misalnya di media sosial pembahasan tentang ada politisi yang melakukan bagi-bagi uang di kampanye-kampanye mereka gitu ya. Tapi setiap kali ini kemudian disampaikan ke Bawaslu, ya tidak ada jalan keluar atau tidak ada hukuman yang kemudian diterima oleh politisi. Gitu mentah ya. Jadi, begitu saja. Betul, menguap begitu saja lalu pemilunya selesai gitu ya. Yeah. Jadi saya kira memang betul bahwa orang memang bisa gitu ya, frustrasi gitu ketika kemudian ini selalu dibicarakan tapi lalu tidak ada solusi yang kemudian kita bisa lihat atau tidak pernah ada pengurangan atau bahkan gitu ya, praktek ini bisa berhenti gitu ya saat pemilu gitu ya. Jadi saya kira memang ya bisa memang memunculkan kekecewaan, tapi lalu menjadi heran ketika ini muncul dari anggota DPR gitu, orang yang mestinya kemudian kita pilih untuk mencarikan solusi gitu ya. Mereka tahu ada persoalan seperti ini dan mereka punya kekuasaan di bidang legislasi untuk memastikan pengaturan untuk membatasi politik uang atau meniadakan politik uang ini bisa dilakukan, ya mestinya itu yang dipikirkan atau dibicarakan di evaluasi kemarin gitu ya. Jadi saya sih berharap evaluasi dengan penyelenggara pemilu terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini tidak kemudian dalam satu kali rapat begitu saja yang dilakukan Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu gitu ya. Saya pikir perlu ada diskusi yang serius dan sistematis gitu. Misalnya mulai dari tahap pencalonan, apa saja kemudian kemajuan, kemunduran, kemudian saat kampanye, praktek-praktek apa yang kemudian perlu diinisiasi untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi tidak kemudian rapat seperti yang biasa dilakukan oleh DPR dengan KPU dan Bawaslu gitu ya. Tapi ini lebih melibatkan masyarakat luas, ahli dan lain sebagainya untuk menggali persoalan-persoalan yang selalu saja timbul setiap kali pemilu gitu ya. Jadi evaluasinya nggak sekali dua kali gitu saja. Baik. Dan ya seperti yang dilakukan oleh Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu gitu. Jadi ini harus lebih luas gitu dan tujuan atau sasarannya mesti lebih jelas, misalnya bagaimana nanti undang-undang pemilu misalnya didesain untuk kepentingan merubah kebiasaan kita dalam menjalankan pemilu ke depannya gitu. Baik. Itu catatan tanggapan dari Bang Lusius, Pak Hugua. Kenapa kemudian ide seperti itu yang diharapkan ada solusi dari para anggota dewan untuk bisa memberantas politik uang ini, malah kemudian anggota dewan ingin melegalkan. Jadi ini sebuah sindiran atau memang sudah frustasi Pak Hugua? Nanti ya Pak Hugua bisa dijawab setelah jeda, termasuk juga ada catatan dari Mas Adi Prayitno. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Mas Adi, kalau sampai ada ide ini kan berarti masyarakat tidak perlu lagi mendengarkan apa ide, apa visi misi calon yang harus dipilih. Gelontorkan saja uang paling banyak begitu kan, itu akan menjadi pilihan dari masyarakat gitu dong. Ya saya kira ini adalah pengakuan yang terlampau jujur sebenarnya dari Pak Hugua. Karena memang dalam realitas politik kita, pileg, pilpres dan bahkan pilkada, politik uang itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan, Putri. Kita tahu bahwa ada regulasi memang dalam undang-undang pemilu kita, undang-undang pilkada juga mengatur tentang politik uang, tapi regulasinya nggak pernah serius. Kalau mau jujur sebenarnya politik uang itu hanyalah dicantolkan pada sejumlah larangan dalam kampanye. Kan ada banyak larangan dalam kampanye, tidak boleh mempersoalkan Pancasila, tidak boleh mempersoalkan NKRI, tidak boleh fitnah, tidak boleh hoax dan seterusnya. Di paling bawah itu disebutkan ada poin yang mengatakan bahwa calon dilarang memberikan uang atau dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai politik uang. Tidak ada pasal khusus, misalnya pasal 551, politik uang, 1, ngasih kerudung politik uang, ngasih beras politik uang, ngasih sembako politik uang. Tidak ada definisinya. Karena definisi inilah yang cukup cair, maka para pegiat-pegiat politik, tim sukses, para tim pemenangan di bawah, itu menegaskan bahwa kalau segala sesuatu yang diberikan kepada pemilih, tujuannya lillahi ta'ala dan masuk surga, itu bukan politik uang jadinya. Kalau saya politisi, ngasih beras, ngasih kerudung, ngasih sembako,
dan itu tidak diniatkan untuk mempengaruhi pemilih, itulah yang kemudian kenapa begitu banyak praktek-praktek politik yang transaksional itu tidak bisa ditindak. Karena diniatkan bukan untuk mempengaruhi pemilih. Tapi kan menjelang kampanye, menjelang pencoblosan, agak sulit kita untuk tidak menjelaskan bahwa setiap pemberian apapun yang dilakukan oleh seorang politisi, oleh seorang calon, itu diniatkan tidak untuk mendapatkan dukungan politik. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur tentang politik uang, bikin pasal khusus. Jangan hanya sebagai bentuk larangan. Misalnya pasal 541. Politik uang, detail sebutkan. Memberikan sembako, memberikan beras, memberikan kerudung, memberikan gula, memberikan semen, memberikan rebana, kan itu yang terjadi sebenarnya. Kalau mau jujur itu detail dan itu yang terjadi. Oleh karena itu menurut saya ini kan sebagai bentuk kritik sebenarnya dan evaluasi kepada kita semua, terutama penyelenggara dan terutama pada kontestan pemilu. Ini kan kalau mau jujur sejak awal saya agak protes dengan regulasi, sekalipun memang ada ancaman pidana, kurungan 2 tahun dan denda sejumlah uang, tapi kan dalam realitas politiknya politik uang itu sangat sulit untuk diungkapkan, semacam hantu lah. Sering kita bicarakan, sering kita asumsikan, dan sering kita viralkan di mana-mana, tapi ketika dibuktikan, dia tidak pernah kemudian bisa ditindak sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Oleh karena itu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ahugua ini mestinya harus dijadikan sebagai trigger, terutama oleh kawan-kawan Komisi 2 dan pemerintah bikin pasal khusus yang terkait dengan politik uang. Dan yang paling penting, sanksinya itu bukan hanya pidana, bukan hanya uang, tapi cabut hak politiknya seumur hidup. Kalau itu yang dilakukan, saya kira orang agak ngeri-ngeri sedap untuk melakukan tindakan-tindakan yang extraordinary, di mana dia dalam melakukan transaksi politik itu yang justru merugikan negara, dia merugikan demokrasi dan merugikan rakyat Indonesia secara umum. Pak Hugua, ada loh Pak cara lain seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi. Kenapa nggak dibuat aturannya, dibuat pasalnya yang selama ini cair penafsirannya mengenai politik uang ini betul-betul dijabarkan dengan secara detail. Kemudian juga seperti dikatakan oleh Bang Lusius, betul-betul ada penindakan untuk mereka yang melakukan hal ini. Ada loh Pak cara-cara seperti itu Pak, ketimbang melegalkan money politik. Pak Hugua. Iya, terima kasih. Terutama teman saya Lusius dan Bung Adi ini. Jadi sebetulnya benar kan ini kan kalau kita kembali kepada sejarah-sejarah kan sebetulnya di Bible atau di Al-Quran itu kan muncul ayat itu kan ada asbabul nuzulnya. Jadi pemilu terjadi kali ini kan baru terjadi yang menghentakkan kita semua. Akibatnya maka lalu di dalam evaluasi itu Mbak Putri, kita dengan Mendagri, dalam hal ini DPR dengan pemerintah beserta penyelenggara, kita ada semacam kesepahaman untuk merevisi undang-undang politik kita ke depan. Bahkan ya lebih jauh Mas Adi, saya coba merumuskan karena ini mahal, maka saya coba usulkan di dalam rapat itu, kenapa kita tidak kembali kepada supremasi partai politik 100%, misalkan hanya tanda gambar yang kita tulis dalam pemilu, kemudian lalu partai politik menentukan calon-calonnya sesuai dengan nomor urut. Itu juga kan pasti ada plus minusnya. Juga ada sistem campuran misalkan. Ada juga plus minusnya. Karena dalam tata kenegaraan kita kan di Papua kan ada sistem noken. Artinya ada asimetris campuran kan. Jadi di samping Mas Adi tadi katakan bahwa kita memang bikin pasal-pasalnya lebih tegas, tetapi sistem politiknya juga harus dilihat lebih murah. Jadi selalu kan dunia ini berputar terus, kembali muncul lagi, karena itu tinggal yang terjadi adalah akselerasi dan perbaikan-perbaikan di sana sini. Oleh karenanya maka Bung Lusius, sahabat saya, ya saya kira memang kita akan banyak ketemu di Komisi 2 dalam penyempurnaan ini, Mas Adi. Bagaimana kita diskusi ke depan untuk penyempurnaan undang-undang partai politik ke depan, undang-undang kepemiluan kita ke depan. Ada juga berkembang bahwa kenapa harus ada 2. Rezim pemilu dan rezim pilkada dengan Undang-Undang nomor 10 dan Undang-Undang nomor 7. Kenapa kita tidak satukan saja? Karena sudah ada tata negara kita atau tata laksana yang kita lakukan adalah ada omnibus law misalkan. Kenapa sistem politik ini kita tidak gabung saja menjadi satu sistem politik tentang pemilu dan pilkada ini digabung menjadi satu. Jadi evaluasi ini Mbak Putri memang berkembang kepada bagaimana revisi undang-undang pemilu. Nah yang mendasar sekarang kan pilkada di hadapan mata ini. Ruangnya tinggal PKPU.
PKPU ini adalah turunan daripada Undang-Undang nomor 7 tentunya dan nomor 10. Inilah yang kira-kira ruang yang bisa kita lakukan, karena kalau merevisi undang-undang butuh waktu dan saya tidak percaya di tahun ini bisa kita lakukan. Mungkin tahun berikutnya. Oleh karenanya maka di PKPU inilah muncullah ide-ide gila itu atau ide-ide kontroversial itu apapun judulnya, sehingga lalu karena tinggal ruangnya di sini, kira-kira begitu Mbak Putri. Baik. Ingin solusi yang cepat, cukup progresif. Nah ini kemudian obatnya kalau menurut Pak Hugua. Bang Lusius, apalagi tadi Pak Hugua sudah menarik lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, lebih luas mengenai ada hubungan dengan sistem politik yang berjalan di negara kita. Ya, saya kira betul sih ya. Ini kan tidak atau bukan cuma masalah di pemilu saja atau di kampanye pemilu saja gitu ya. Kalau kita bicara politik uang nih mestinya bicara dalam konteks yang lebih besar gitu ya. Bagaimana sistem politik kita secara menyeluruh itu bisa dievaluasi sehingga akhirnya pada saat pemilu orang tidak hanya tergantung pada uang kemudian untuk bisa mendapatkan atau memenangkan suara di dapil di pemilu gitu ya. Dan saya kira pertama rumahnya dulu deh partai politik itu yang saya pikir Komisi 2 juga perlu pertimbangkan untuk mengevaluasi serius undang-undang pemilu yang sudah 10 tahun lebih gitu ya, belum pernah disentuh untuk direvisi gitu ya. Kalau bicara sistemik itu kan akar persoalan kita tuh di mana sih sesungguhnya sehingga politik uang ini selalu menjadi strategi favorit dari para politisi kita gitu ya. Dan saya menduga sih kondisi partai politik kita yang jadi biang kerok kenapa kemudian kita selalu berhadapan dengan politisi-politisi yang mengandalkan aksi-aksi pragmatis itu untuk bisa mendapatkan suara gitu ya. Misalnya bagaimana partai politik bisa menghasilkan kader gitu ya, yang kemudian pada saat pemilu dia kemudian tidak jualan atau tidak membeli suara dengan uang gitu, tapi kemudian menjual ide dan gagasan seperti yang kita harapkan gitu ya. Kan kalau sekarang tuh lebih banyak kemudian rekrutmen kader untuk dijadikan calon anggota legislatif itu selalu akan terjadi menjelang pemilu ya. Dan banyak kemudian yang didaftarkan seperti orang mau masuk SMA atau masuk perguruan tinggi gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang ini kemudian diminta untuk mengikuti norma atau kaidah atau ideologi partai gitu ya. Pada saat yang sama dia dituntut untuk bisa mendapatkan suara gitu. Jadi pilihannya ya politik uang. Jadi saya setuju ini soal sistemik di politik kita, tidak hanya soal urusan membeli suara di pemilu saja gitu ya. Tapi masalah partai politik, masalah sistem pemilu, saya kira hal-hal itu memang harus dievaluasi secara tuntas di Komisi 2 agar kita tidak selalu mengulang hal yang sama gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi termasuk juga solusi, karena Pak Hugua maunya solusi yang cepat, begitu Mas Adi. Nanti kita akan lanjutkan di Apa Kabar Indonesia Malam, setelah jeda kami sudah kembali. Bicara mengenai solusi apa yang terbaik dan juga bisa dilaksanakan dengan cepat, terutama kita sudah menatap pilkada ini, apakah betul akan langsung saja mending dilegalkan yang namanya money politik? Nanti Mas Adi punya pendapat juga mengenai hal ini. Tapi sebelum kita dengarkan pandangan dari Mas Adi Prayitno, sudah bergabung juga narasumber kita berikutnya secara daring, ada Bang Ahmad Doli Kurnia tentunya, Ketua Komisi 2 DPR dari Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih, telat nih. Baik, Bang Doli. Ya, Bang Doli. Siap, Ketua. Baik, Bang Doli, kami masih mencoba untuk bisa mendapatkan gambar Bang Doli karena sepertinya masih ada kendala. Nanti Bang Doli ya, kita akan baik. Oke, sepertinya memang sudah jelas, tapi memang karena Bang Doli lagi di mobil ya Bang ya, gelap soalnya. Tapi kita bisa mendengar dengan jelas kok. Baru nyampe mobil. Oke, Bang Doli. Ya, mohon maaf mengganggu perjalanannya. Tapi kita bisa, oke Bang Doli. Baik, nah mantap Bang Doli. Baik, kita sekarang sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar dengan jelas suara Bang Doli. Bang, ini ada yang minta Bang, Pak Hugua minta supaya sudah dilegalkan saja dengan batasan yang namanya politik ataupun juga money politik ini. Silakan Bang Doli. Enggak, itu satire saja sebetulnya. Ya, Pak Hugua itu menyindir bangsa ini. Kita sama-sama tahu yang namanya money politik, spot buying itu kan penyakit.
Ya, penyakit buat bangsa mana saja, bangsa bukan bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau penyakit ya masa dipelihara gitu. Jadi itu Pak Hugo tuh nyindir kemarin. Intinya sebetulnya kita dari awal di Komisi 2 itu semangatnya sama. Ya, mau merevisi undang-undang pemilu itu. Salah satu yang mau kita ini kan adalah membuat aturan yang lebih detail supaya seluruh praktek moral hazard pemilu itu hilang ya. Money politics, politik transaksional, kemudian vote buying, segala macam seperti itu. Itu semangatnya sama semua di Komisi 2. Nah, cuman melihat realitas kemarin pemilu yang ya, dalam tanda petik semua orang menilai brutal gitu ya. Dan teman-teman di Komisi 2 itu ya hampir semua mengalami seperti itu. Ya udahlah, ya itu sindiran aja itu yang disampaikan oleh Pak Hugua itu. Saya yakin semua kita nggak ada yang setuju dengan praktek-praktek yang seperti itu. Nah, sekali lagi itu penyakit yang bisa merusak moral bangsa ini gitu loh. Makanya kemarin saya langsung luruskan ya bahwa yang disampaikan Pak Hugua itu ya menyindir kita semua Republik ini supaya ke depan nggak boleh lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu. Baik, itu sindiran dari Pak Hugua kalau menurut Bang Doli. Mas Adi juga mungkin ada pandangan mengenai hal ini, tadi sudah sempat kita singgung sebelum jeda. Ya, saya kira memang kita harus membaca konteks ya. Ini kan sepertinya teman-teman Komisi 2 sedang mengevaluasi bagaimana penyelenggaraan pemilu di 2024 itu kan salah satu kritik terbesarnya soal bagaimana praktik politik uang yang dinilai cukup brutal, transaksional, cukup vulgar, dan seterusnya. Nah, tadi memang kita sempat menyinggung Bang Doli bahwa memang DPR, Komisi 2, dan pemerintah harus bikin pasal khusus yang terkait dengan politik uang. Misalnya pasal 541, politik uang itu adalah membagi beras, politik uang itu ngasih spanduk, politik uang itu misalnya ngasih beras, sembako, dan seterusnya. Itu salah satu sih sebenarnya. Tapi yang paling penting kalau soal politik uang, tentu kita harus jujur mengatakan salah satu domain pentingnya adalah partai politik. Bisa tidak partai politik itu mengharamkan semua instrumen pemenangannya itu tidak menggunakan politik uang. Karena rakyat itu kan sebenarnya sifatnya dia adalah pasif. Dia hanya akan menerima apapun yang akan diberikan oleh kontestan, oleh para politisi dan tim pemenangan. Kalau partai politik mengharamkan semua kontestan, para jagoan-jagoan yang akan bertanding itu tidak menggunakan politik uang, saya kira politik uang tidak akan terjadi. Dalam konteks itulah sebenarnya menjadi penting bagaimana mengevaluasi sebenarnya bagaimana mesin politik dan mesin pemenangan partai itu bisa dilaksanakan. Mungkin ada sejumlah partai politik yang memang mengharamkan politik uang. Tapi ketika ada partai yang lain jor-joran, ikut juga, takut kalah soalnya. Ini menjadi rumit. Misalnya nih, Golkar, PDIP mencoba untuk mengharamkan politik uang bagi semua kontestannya. Tapi partai yang lain pakai politik uang. Kalau nggak menggunakan politik uang, bisa wassalam juga ini kan, semua calon dari PDIP dan Golkar. Ini kan analogi yang kemudian membuat kita semua itu terjebak pada satu mata rantai dan siklus politik yang menurut saya cukup mengerikan. Dan yang paling penting kalau mau jujur soal politik uang ini tentu dilakukan oleh mereka yang sebenarnya tidak punya kaki-kaki politik di bawah, Putri. Mereka itu memaknai masyarakat kita itu bisa disulap, simsalabin, bisa diubah pilihan politiknya hanya dalam waktu sekejap dengan cara memberikan uang. Tapi rata-rata kalau mereka punya jaring-jaring politik, punya kekuatan politik di bawah, di grassroots cukup kuat. Saya kira mereka juga tidak terlampau menggunakan uang sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan. Baik. Dan ini mungkin singkat saja Pak Hugua, sebagai penutup juga, sudah jelaskan tadi Bang Doli mengatakan akan ada revisi undang-undang, Mas Adi juga catatannya, kalau mau seperti itu juga, ada butuh ketegasan dan juga komitmen dari partai politik Pak Hugua. Silakan singkat. Ya, saya kira benar apa yang disampaikan Ketua Komisi 2, Bung Doli tadi, bahwa sebetulnya nanti akan ada revisi undang-undang. Itu pasti. Tapi kan yang mendesak ini kan pilkada di hadapan mata. Ini yang harus dikawal karena ini berkaitan dengan kepemimpinan daerah. Bagian daripada NKRI itu ada nasional, ada daerah dengan otonomi daerahnya, dengan tugas-tugas berbagai macam di daerah sebagai realisasi tugas-tugas nasional. Tentu ini mendesak untuk segera kita susun PKPU, paling tidak bagaimana mengeliminir apa yang disampaikan Mas Adi tadi, apa yang disampaikan oleh Lusius tadi, apa yang disampaikan Pak Doli tadi. Jadi bagaimana hal ini emergensi juga sebetulnya.
Itulah kira-kira yang jadi concern kita. Tentu semua yang namanya money politik diharamkan karena itu pasal di undang-undang. Tetapi bagaimana kita lihat dalam celah-celah bagaimana kita eliminir money politik yang akan terjadi pada pilkada ini. Kira-kira itu yang jadi concern saya, Pak Doli dan kawan-kawan. Baik Pak Hugo, memang bakal panjang kalau kita ngomongin politik uang ini, tapi sayangnya waktunya terbatas, nggak cukup. Jadi terima kasih Pak Hugo sudah bergabung, Pak Doli. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, walaupun memang sedikit ataupun juga tidak lama, tapi terima kasih sudah memberikan pandangannya. Bang Lusius terima kasih, Mas Adi juga terima kasih. Nanti kita akan terus tunggu tentunya bagaimana revisi ini dilakukan, terutama tadi Pak Hugo sudah katakan ini PR-nya sudah di depan mata, karena pilkada sudah akan berlangsung sebentar lagi.